Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silva Margareta. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-15, yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia mata kuliah manajemen inovatif, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Di video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut ada 3 tingkatan kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahap dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir, yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerja. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Yang kedua, menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Berikutnya, pendekatan pengukuran kinerja. Ada beberapa pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang terakhir, yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Selanjutnya ada beberapa aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas, yang kedua, kualitas, yang ketiga, ketetapan waktu, yang keempat, putaran waktu, yang kelima, penggunaan sumber daya, dan yang terakhir yaitu biaya. Berikut ada beberapa jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, seperti pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, seperti capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, seperti penilaian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Yang terakhir, yang keempat, ukuran waktu, seperti pelaksanaan kerja dibanding jadwal, batas akhir, kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Berikutnya ada beberapa ukuran kinerja dalam dimensi kualitas.
Yang pertama ada kehandalan, yang kedua daya tangkap, yang ketiga kompetensi, yang keempat ada akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, kedelapan keamanan, kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir yang ke-10 bukti langsung. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.